Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita hari ini yaitu viktimologi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan golongan viktimisasi di dalam ilmu viktimologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu segera masuk ke materi yaitu Baiklah, untuk materi kita hari ini terkait dengan golongan viktimisasi. Viktimisasi ini maksudnya adalah penderitaan yang dialami oleh korban, baik itu dialami secara fisik seperti luka-luka, memar dan sebagainya, maupun secara mental atau psikis seperti mengalami gangguan kejiwaan, stres dan sebagainya. Di mana penderitaan itu berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Kemudian dalam hal ini, Sahipati membagikan viktimisasi ada 5 golongannya. Yang pertama yaitu viktimisasi politik. Viktimisasi politik dapat dimasukkan ke dalam aspek penyalahgunaan kekuasaan. Nah ini, adanya korban di dalam politik itu karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Karena apa? Seharusnya politik itu dia harus bersih, jujur dan sebagainya. Oleh penyalahgunaan kekuasaan yang tadi jujur sehingga menjadi tidak jujur. Nah, makanya dapat kita lihat ketika seseorang telah menjabat atau mempunyai kekuasaan, apa yang tujuan dari politiknya tadi itu kebanyakan tidak tersampaikan atau tidak terlaksanakan untuk masyarakat. Selain itu juga di dalam viktimisasi politik, terjadinya viktimisasi politik karena adanya perkosaan hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini sudah jelas, kebanyakan peraturan-peraturan ataupun penegakan hukum sudah banyak yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga yang paling dominan hak asasi manusia yang dilanggar itu hak asasi si korbannya. Karena kebanyakan di dalam penegakan hukum jarang sekali setiap menyelesaikan perkara memperhatikan hak-hak si korban. Dia hanya memperhatikan hak-hak si pelakunya saja. Selain itu juga adanya campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya. Kemudian adanya lagi terorisme. Jadi dengan adanya terorisme ini, inilah yang dapat menghancurkan dunia perpolitikan. Yang dapat menggoyangkan dunia perpolitikan. Sehingga timbullah nanti korban dari politik itu sendiri. Kemudian intervensi dan peperangan lokal. Nah ini sudah jelas juga ini. Akibat adanya peperangan lokal ini, terjadilah pemecahan politik di setiap daerah itu. Sehingga berbeda-beda politik dan berbeda-beda pandangan di dalam melakukan atau menjalani setiap peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, itu tadi terkait dengan viktimisasi politik. Selanjutnya yaitu viktimisasi keluarga. Viktimisasi keluarga ini seperti contoh adanya perkosaan. Perkosaan dalam hal ini seringkali kita lihat adanya perkosaan seperti bapak memperkosa anaknya dan sebagainya. Selain adanya perkosaan, adanya penyiksaan terhadap anak dan istri. Sudah jelas. Jika di dalam rumah tangga itu sudah pasti
akan terjadi adanya itulah yang dinamakan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga yang menjadi korban dalam hal ini yaitu anak dan istrinya. Selain itu juga, selain adanya pemerkosaan, penyiksaan, ada juga penelantaran kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri. Nah, jadi dalam hal ini yang menjadi korban itu selain istri, anak, orang tuanya pun dapat menjadi korban. Kenapa bisa begitu? Karena anaknya tidak mau mengurus orang tuanya, sehingga orang tua tersebut dimasukkanlah ke panti jompo, yang seharusnya orang tua tersebut merupakan tanggung jawab dari anaknya sendiri. Itu tadi terkait dengan viktimisasi keluarga, maksudnya viktimisasi atau korban yang terjadi di dalam rumah tangga. Baiklah, selanjutnya viktimisasi media. Dalam hal ini dapat disebut seperti penyalahgunaan obat bius. Terjadinya korban di dalam media itu karena apa? Karena yang pertama adanya penyalahgunaan obat bius seperti narkoba, heroin, kokain, ganja. Dengan adanya itu sehingga akan jika dimasukkan ke atau disebarluaskan ke dunia media, maka akan menghancurkan generasi muda. Selain penyalahgunaan obat bius, ada juga penggunaan alkohol. Nah, ini sama juga dengan obat bius juga. Kemudian malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lainnya. Jadi korban dari media ini selain terjadinya penyalahgunaan obat bius tadi, malpraktek pun seringkali kita dengar di media, dan yang kebanyakan yang menjadi korbannya adalah pasiennya sendiri. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terjadinya malpraktek itu, baik dokter maupun rumah sakitnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu tadi terkait dengan viktimisasi media. Kemudian yang selanjutnya, viktimisasi yuridis. Dimensi ini cukup luas, baik menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan, maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk penerapan kekuasaan dan stigmatisasi, kendati pun sudah diselesaikan secara aspek peradilannya. Jadi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan di dalam praktek peradilan, di pengadilan, sering terjadi diskriminasi, baik itu diskriminasi terhadap perlindungan hak korban maupun diskriminasi terkait dengan perundang-undangan. Kenapa disebut demikian? Karena kebanyakan di dalam sidang pengadilan hanya memikirkan hak-hak si terdakwa saja, tidak memikirkan hak-hak korban yang telah dilakukan atau yang telah dirampas atau yang telah menciderai si korban. Sehingga dalam peradilan sangat sedikit melihat hak-hak si korban itu sendiri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata yang diberikan oleh pengadilan itu sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku kejahatan itu sendiri. Baiklah, yang terakhir yaitu viktimisasi ekonomi. Terjadinya viktimisasi ekonomi terutama dikarenakan adanya kolusi antara pemerintah dan konglomerat. Nah, dengan adanya kolusi ini dapat
Sudah jelas nih, dapat membuka ruang untuk melakukan korupsi antara pemerintah dan konglomerat itu sendiri. Selain itu juga produk barang-barang tidak bermutu sudah jelas akan merusak dunia perekonomian. Apalagi sekarang ini banyak barang-barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kualitas dan merusak kesehatan untuk masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu saja, termasuk aspek lingkungan hidup pun dimasukkan ke dalam golongan viktimisasi ekonomi. Karena dengan kerusakan lingkungan akan berdampak merugikan perekonomian negara itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait kelima viktimisasi untuk hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya menjelaskan sesuai dengan materi pembelajaran kita. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.